Kalau dari definisi toxic positivity ini, lo pernah nggak sih ngalamin situasi atau kondisi toxic positivity atau bahkan lo yang melakukan hal itu? Akhirnya gue lagi di titik gue ngedown banget. Gue udah nggak percaya lagi buat cerita sama orang. Gue udah nggak bisa lagi meluapkan apa yang lagi gue rasakan gitu. Karena menurut lo kapan sih orang itu bisa mengalami toxic positivity? ya harapannya lu lagi dalam situasi apapun coba luapkan gitu. Jangan lu pendam sendiri. Kalau ada yang bisa diajak sharing, ya sharing gitu. Halo teman-teman, selamat datang di MSko Channel di program Inspirasi bersama saya Farah. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan rekan saya di MSko, ada Hana. Halo Han. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, sibuk banget kayaknya hari ini ya. Gak banget sih Nggak ya, banget. disyukuri aja lah gitu, masih bisa diberi kesibukan. Lo gimana? Ya, gue gini-gini aja lah. Ya gak gitu dong. Jadi, hari ini tuh kita mau ngobrolin tentang toxic positivity, Han. Sih. Sebelum lanjut ke pembahasan kita, gue mau bacain dulu nih sedikit definisi dari apa sih sebenarnya toxic positivity ini gitu. Ini dari menurut Dr. Jamie Zuckerman, beliau tuh psikolog klinis di Pennsylvania. Toxic positivity ini adalah asumsi baik dari diri sendiri atau orang lain bahwa meskipun seseorang sedang mengalami emosi negatif atau situasi sulit, mereka seharusnya tetap memiliki pola pikir positif. Jadi kalau menurut gue, jadi kayak lo tuh nggak boleh punya emosi negatif gitu ya kan. Nah, kalau dari definisi toxic positivity ini, lo pernah nggak sih ngalamin situasi atau kondisi toxic positivity atau bahkan lo yang melakukan hal itu gitu tanpa disadari ya? Karena menurut gue ini kayak sesuatu hal yang tanpa kita sadari ya kan? Yep. Secara sadar ataupun enggak gitu ya. Iya, kita gitu. pernah melakukan itu dan kita pernah mengalami itu juga gitu. Iya, jadi tanpa kita sadari kita yang justru yang melakukan kan gitu. Lu sendiri juga pasti pernah kan? Pasti pernah sih, karena kan contoh dari kata-kata toxic positivity. Jadi kadang-kadang tetap positif gitu. Itu sebenarnya baik ya. Baik. Kita punya positive mindset itu tuh justru Good vibes only. Iya gitu. Karena memang positive mindset itu kan sesuatu yang harus kita miliki kan Iya. gitu. Tapi ternyata sesuatu yang berlebihan itu memang Iya. tidak baik. Iya, kita gitu. bukan bicara baik benar ya kan? Iya. Bukan bicara salah atau benar iya. gitu kan? Baik atau buruk gitu. Ini kita lebih ke gimana caranya membalance ini sih. Mungkin lebih ke ini kali ya. Kita tahu kapan kita harus merespon gitu. Jadi Iya. contohnya misalkan salah satu contoh case toxic positivity yang sering terjadi, misalkan kayak yang sering gue alamin aja ya. Misalkan kita lagi pusing banget nih masalah kerjaan, terus gue lagi kayak kok kerjaan tuh nggak ada habisnya ya gitu. Kerjaan tuh kok nggak ada habisnya ya. Terus tiba-tiba ada, atau lo deh misalnya lo tiba-tiba datang kayak semangat ya, lo pasti bisa gitu. Sebenarnya itu nggak salah sih. Nggak salah. Cuman Dan kita menerima kan. Iya, dan kita menerima. Nggak mungkin dong lu dibilang kayak gitu terus lu emosi ya. iya. Berisik lu gitu Iya. kan. Nggak mungkin kan. Lu pasti accept. Cuman mungkin pada saat itu bukan itu yang dibutuhkan. Timingnya gitu. kurang tepat. Iya, mungkin bisa diganti gitu ya. Harusnya kata-katanya dari mungkin kayak ya kata-kata mungkin lebih ke penyampaiannya gitu kali ya. Penyampaiannya Iya. yang Gue pernah mengalami situasi itu ya. Di sharing kan. Kita ngobrol gitu. Nanti mungkin lu bisa sharing juga gitu. Apa yang pernah lu alami soal toxic positivity gitu. Ya gue pernah merasakan yang kayak sekeliling gue tuh ya bilang it's okay gitu. Tapi ini tuh to be not okay gitu. Jadi pada akhirnya sebenarnya nggak baik-baik aja gitu. Saat itu gue merasakan oh oke, gue bisa gitu. Karena beberapa teman-teman gue meyakinkan gue kalau gue bisa melalui ini gitu. Dan ini udah hal yang memang mungkin menurut mereka ya biasa lah aja, gitu. Biasa gitu ya. Kayak ya itu nggak lu doang yang ngalamin itu gitu. Dan saat itu ya gue mengikuti
omongan temen lo. Iya, pola pikir gue, perasaan gue, semua menerima apa yang mereka sampaikan gitu. Tapi after that, jadi kayak gue baru merasakan gitu, wah ternyata gue mengalami apa bisa dibilang trauma gitu saat itu ya. Gue trauma gitu ketika gue dihadapkan sama situasi yang mungkin hampir mirip gitu, dan gue menyadari oh gue trauma gitu. Dan gue baru sadar, gue belum menyelesaikan tuh saat itu. Gue cuma dibilang gue bisa melalui ini gitu. Padahal gue belum menyelesaikan. Jadi ya udah gue ngelak aja. Soalnya udah selesai. Denial perasaan lo saat itu ya. Padahal menurut gue emang emosi itu kan nggak selalu, kita punya emosi tuh nggak selalu emosi yang positif gitu. Betul. Ada emosi negatif juga, dan sesuatu itu nggak boleh kita pendem gitu. Karena itu akan menjadi bom waktu yang suatu saat itu akan meledak kapan aja. Ya, jadi mungkin yang harus kita sadari dulu ya, kita sadari dulu nih kita tuh lagi kenapa sih? Benar. Kita lagi sakit misalkan, kita bisa tahu kita tuh beli obat apa kalau kita tuh tahu dulu kita sakitnya apa. Iya benar. Gitu kan. Iya makanya kalau mau ke rumah sakit ditanya dulu kan lu sakitnya apa gitu, baru disesuaikan obatnya. Itu menarik tadi lu bilang bom waktu dan lain sebagainya itu. Gue pernah baca Kak, jadi menurut penelitian dari psikologi gitu, kalau setiap perasaan itu punya fungsinya masing-masing gitu. Jadi kalau lu merasakan lu sedih, ya lu luapkan gitu, dengan entah itu dalam bentuk kata-kata gitu. Kalau lu bahagia, ya lu bahagia. Jangan lu lagi memang merasakan sedih, lu pura-pura bahagia gitu kan. Kasian sebenarnya sama diri lu sendiri gitu, ya udah gitu. Sampaikan luapkan apa yang sedang lu rasakan, karena ya itu tadi menurut psikologi tadi punya fungsinya masing-masing setiap perasaan itu gitu. Jadi jangan denial lah ya intinya. Karena ya itu yang akan menimbulkan salah satu toxic positivity ini. Ini juga ada yang dari artikel yang gue baca ya Han, ini sebuah studi tahun 2013 dalam Journal of Psychometric Research itu menemukan bahwa selama periode 12 tahun, orang yang secara teratur menyembunyikan dan menekan perasaan mereka beresiko lebih tinggi mengalami kematian dini atau bahkan termasuk kanker juga gitu. Maksudnya untuk efek jangka panjangnya kan berarti ini sangat berdampak ya. Pasti. Padahal kan sebenarnya sepele ya. Kadang orang tuh sakit itu cuma sakit fisik doang gitu kan. Tapi ternyata ini efeknya tuh jangka panjang gitu loh. Sebenarnya kalau dari lo sendiri kan lo ngerasain nih toxic positivity di lingkungan lo gitu. Apa sih dampaknya kalau menurut lo? Yang pertama sulit meluapkan apa yang lagi kita rasakan pada akhirnya itu. Karena lingkungannya terlalu positif ya. Jadi kayak sampai pada akhirnya gue lagi di titik gue ngedown banget. Gue udah nggak percaya lagi buat cerita sama orang. Gue udah nggak bisa lagi meluapkan apa yang lagi gue rasakan gitu. Karena gue udah tahu gitu apa sih jawabannya mereka gitu. Ya udah akhirnya gue pendem. Yang lama-lama ya sakit juga, akhirnya gue aduh gimana nih gue bisa dapat solusi ini gitu, dan itu butuh waktu yang nggak cuma sebentar gitu ya, bom waktu tadi itu ya. Dan jadinya ya emosi lu kurang realistis aja gitu. Jadi gue seharusnya saat itu sedih gitu kan, terus gue pura-pura bahagia, gue nggak kurang realistis pada saat itu. Dan lo tidak menerima diri lo sendiri kan? Iya, lo tidak menyadari apa yang terjadi dalam diri lo sendiri, ya kan? Tapi soal yang tadi, yang lo sebutin faktanya tadi gitu, gue juga udah pernah menemukan itu langsung di lingkungan yang mungkin bisa dibilang deket lah sama gue. Sampai pada akhirnya itu beneran kanker dan meninggal. Ini hal yang memang sebenarnya bisa dibilang orang ini bukan terbilang orang introvert sih. Dia cukup sering kalau di lingkungan teman-temannya cukup aktif lah ya gitu, ekstrovert gitu. Tapi gue observe lah di lingkungan keluarganya dia bukan sosok yang bisa mengungkapkan apa yang lagi dia rasakan gitu kan, sehingga pada akhirnya dia nggak memendam permasalahan dia di luar pertemanan, di luar lingkungan teman-temannya gitu kan. Jadi gue tahu terakhir dia kena kanker gitu. Dia kena kanker untuk kurang lebih 2 tahun. Akhirnya ya Tuhan memanggil dia gitu. Dan ternyata ya gue lihat data historicalnya gitu kan, dari cerita keluarganya juga bahwasannya memang awalnya dari situ. Dia tidak mau meluapkan apa yang lagi dia rasakan gitu. Jadi ya harapannya lu lagi dalam situasi apapun coba luapkan.
gitu. Jangan lu pendam sendiri. Kalau ada yang bisa diajak sharing, ya sharing gitu. Kalau memang menurut lu belum bisa mengungkapkan itu ke orang lain, lu bisa cerita ke diri lu sendiri gitu. Intinya yang pertama harus lo lakuin ya lo nerima apa yang terjadi dengan diri lo dulu sih. Ya kan? Misalnya ketika kita lagi nggak semangat atau ketika kita lagi demot ya emang cuma lo doang yang tahu kan apa yang terjadi dengan diri lo. Jadi kayak mungkin menganalisa dulu kali ya. Jadi ketika ada orang yang ngomong yuk semangat yuk atau apa gitu kan, yuk bisa yuk gitu kan. Jadi ya anggap aja lah itu angin lalu ya kan. Nggak perlu yang lo apa sih dia kayak nggak ngerti banget posisi gue nggak butuh itu gitu. Jadi kita lebih kayak ya benar kata lo tadi sih, realistis lah ya gitu. Menurut lo kapan sih orang itu bisa mengalami toxic positivity? Kapan aja deh sih? Menurut lo gitu kayak? Kalau menurut gue, ya orang tuh bisa ada di posisi memang dia down, memang dia tuh lagi demot gitu kan? Iya. Dan itu nggak bisa unpredict gitu loh maksud gue. Dan ya, kapan aja bisa Iya benar juga sih. Tapi kadang-kadang bisa juga kita ya yang maksudnya kita berperan sebagai orang yang toxic positivity ke orang lain gitu. Yang kayak tadi gue bilang gitu, misalnya gue ngeliat tuh lagi beda nih hari ini kayaknya gitu. Terus tiba-tiba gue kayak datang semangat ya, bla bla bla, lo pasti bisa gitu. Sih kan lo ada perasaan kayak udah deh mending lo diem deh daripada sebenarnya itu ada, cuman kan respon yang pertama kalau digituin orang nggak mungkin sensi dong gitu. Pasti lu niatnya baik gitu. Pasti lu accept dulu dong. Ya oke, gue semangat gitu kan. Oke, gue akan selesaiin ini, bisa pasti gue gitu. Terus setelah lalu itu 2 hari 3 hari kok gak selesai ya gitu kan. Jadi ya udah gitu, luapkan aja gitu. Iya benar-benar. Jadi lebih mungkin toxic positivity ini bisa diganti kita tuh lebih berempati ke orang ya, lebih memahami apa yang orang lain rasakan Lu coba bayangin lah ada di posisinya dia gitu. Jangan menganggap semua hal itu ya enteng. Maksud gue semua orang pasti punya masalah gitu ya. Jadi lu coba apa bayangkan ya posisi lu kalau jadi dia tuh gimana gitu loh. Gitu. Mungkin lebih menyampaikan kata-kata positif itu tuh dalam kalimat yang sesuai kali ya gitu. Gue punya contoh yang empati itu. Iya. Gimana? Gini. Waktu itu kita pernah bahas ya, kita semakin dewasa tuh circle kita semakin sedikit gitu. Iya. Terus kayak gue ya kalau cerita sekarang ke sahabat terdekat gue aja gitu ya. Terus di situ gue ngerasa beberapa circle gue nih sahabat gue kayak dia udah mencoba untuk lebih realistis sih. Ketika gue cerita, dia bukan hanya menjadi pendengar yang baik gitu. Dia mencoba ada di posisi gue yang kayak ketika gue cerita tuh dia membawa kesan banget buat gue gitu. Contoh dia itu pernah bilang kalau ketika gue benar-benar lagi demot gitu. Terus dia bilang gue paham, gue tahu ini sulit banget gitu untuk dilalui gitu. Tapi lu gak perlu khawatir karena gue akan sama-sama untuk mencari solusi bareng sama lu. Itu lebih realistis cuy. Iya lebih realistis dan ya emang lo tuh paham banget gitu sama apa yang lagi gue laluin gitu. Jadi dia mau bareng nyari solusi tuh menurut gue berkesan, sangat menunjukkan empatinya gitu. Jadi pas ketika gue cerita mungkin ke temen yang biasa pasti jawabannya template lah ya, jangan menyerah, pasti bisa gitu kan, template lah ya, template. Yang kayak ya emang orang pasti bakal ngomongnya kayak gitu kan. Walaupun mungkin ada kalanya emang kata-kata itu juga boleh juga disampaikan boleh. Gitu. Cuman mungkin jangan terlalu sering lah ya. Bukan terlalu sering kali ya. Kita bisa menempatkan kapan itu harus kita ucapkan. Tapi balik lagi sih Kak, kita nggak tahu cuy kondisi keadaan orang. Kita nggak bisa langsung gue tiba-tiba ketemu lu nih. Iya. Gue nggak bisa langsung tahu dong keadaan lu kayak gimana. Apalagi kita jarang ketemu gitu kan. Terus tiba-tiba lu cerita gitu. Terus gue cuman bisa menyampaikan hal itu gitu. Ya balik lagi ke kitanya gitu. Kita nggak bisa melulu menyalahkan orang yang menyampaikan itu. Iya gitu. Benar. Karena kita berarti kita mengontrol apa yang bisa kita kontrol, dan yang bisa kita kontrol kan diri kita sendiri kan. Jadi ya apapun itu, mau itu kata-kata toxic positivity, tapi ketika kita bisa mengontrol hal itu jauh akan lebih baik sih ya. Iya.
Jadi ya lu bisa, bener gak sih? Gue setuju. Iya. Lu cuma bisa mengontrol apa yang ada, yang bisa lu kontrol Iya, gitu. jadi- Kalau di luar kontrol gimana caranya? Gitu. Kayak orang kan nggak bisa kita kontrol kan gitu. Mungkin terakhir kali ya, biar teman-teman nih yang mungkin lagi ngalamin situasi atau tanpa disadari ternyata mereka tuh sering menggunakan toxic atau sering menjadi toxic positivity gitu. Gimana sih cara menyikapi toxic positivity ini biar nggak, ya minimal kita bisa meminimalisir kali ya terjadinya gitu. Kalau menurut gue, lu kelola emosi lu udah pasti ya. Kelola emosi ya tadi kita udah mention berkali-kali, sesuatu yang berlebihan tuh nggak bagus gitu. Iya. Jadi lu kelola emosi lu secara perlahan. Coba fokus terhadap solusinya gitu. Jangan pada masalah. Jangan pada masalahnya, lu fokus ke solusinya. Terus yang kedua itu ya lu realistis aja gitu. Jadi ketika lu memang lagi sedih, ya udah nangis cuy gitu. Karena jangan nangis menyangkal gitu nangisnya ya. nggak bayar. Iya sih, selama masih gratis jadi nggak apa-apa. Iya, nangis aja, luapkan gitu kan. Lu bahagia, ya udah ketawa aja gitu kan. Iya. Jadi itu yang kedua, realistis gitu. Terus yang ketiga tadi pasti jangan denial. Iya, benar. Dan Kita jangan sadar lepas kendali. dulu ya. Gue takutnya nanti orang lihat ini, oh oke lah gitu. Gue boleh dong berarti meluapkan apa yang gue rasakan. Iya. Terus akhirnya lost control gitu. Tetap ada batasan. Tetap ya. ada batasannya, ya gitu. Terus mungkin menurut gue itu aja sih. Sama mungkin ini kali ya. Jadilah pendengar yang baik kali ya. Karena Jadilah pendengar yang baik. kadang orang tuh, Dan berusaha empati. iya. Tapi walaupun empati itu susah kan. Iya. Karena kan kadang-kadang orang tuh cerita bukan buat Direspons. Bukan dijawab atas permasalahan. iya, enggak, tapi lebih kayak ke gue cuma butuh didengerin doang gitu. Ada yang- kan nggak perlu lo respon yang Tapi gue pernah menggunakan itu loh, kayak kadang nih gue lagi agak bingung ya terhadap case temen gue gitu. Terus gue pasti nanya dulu gitu, ini perlu gue respon gak gitu, ini perlu gue jawab gak. Jadi kayak gue coba izin ke dia gitu, lu perlu masukan gak gitu. Itu menurut gue lebih kayak, oh kalau dia memang oke, gue minta masukan, baru kita masukan. Jangan tiba-tiba ya so menggurui aja, berasa lu paling bener aja gitu kan. Menurut gue ketika udah ada yang mendengarkan itu udah apa namanya, udah sesuatu hal yang emang kita sebenarnya butuh didengerin aja sih. aja gitu. Oke. Mungkin lain kali kita ngobrolin Ini lebih detail kali ya. lebih detail kali ya tentang iya. toxic positivity dan dampaknya, karena toxic tuh banyak ya Banyak. di sekitar kita tuh sering terjadi. Oke Han, thank you buat waktunya hari ini untuk ngobrol-ngobrol di program Inspirasi. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa ya dapat sedikit insight baru lah. Atau mungkin ada yang mau cerita gitu kan, di kolom boleh komentar. sharing di kolom komentar gitu ya. Akhirnya terima kasih teman-teman. Hana, thank you ya. Ya, thank you Kak. Bye. Bye.